semuanya, ketemu lagi di episode keempat Session Maranatha X Maestro Podcast. Bersama saya Mary Uli. Saya sudah berada di Universitas Kristen Maranatha. Dan kali ini akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol yang pastinya akan menginspirasi kita semua, bersama dengan salah satu dosen dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Miss Weni, dan beliau akan menginformasikan nih, akan sharing sama kita tentang satu profesi di Indonesia yang lagi digemari banget, khususnya sama anak-anak muda, yaitu fashionpreneur. Seperti apa sih pandangan beliau? Dan mereka juga punya event tahunan yang luar biasa kerennya. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja bersama dengan beliau di 65 Coworking Space dari Universitas Kristen Maranatha. Yuk! Oke, saya sudah ada di 65 Coworking Space dari Universitas Kristen Maranatha, dan dalam Session Maranatha X Maestro Podcast kali ini saya akan berbincang bersama dengan narasumber saya, salah satu dosen dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Maranatha. Sudah hadir, ada Miss Weni Anggreni Natalia. Halo Miss Weni. Halo, apa kabarnya? Baik ya. Apa kabar Kak Mary? Sehat. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kita dalam podcast kali ini. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang satu topik, yaitu fashion. Ini fashion adalah hal yang gak habis-habis dibahas karena memang selalu up to date gitu kan. Nah, dan kalau untuk teman-teman yang kepikiran gitu ya untuk menjadi seorang fashionpreneur, itu tuh peluang karirnya luas, karena fashionpreneur bukan hanya berbicara tentang menjadi seorang desainer aja kan, tapi luas sekali begitu kan. Nah, menurut Miss Weni sendiri, peluang karirnya sebenarnya seberapa luas sih kalau di Indonesia ini, industri ini? Kalau berbicara soal fashion sendiri, peluang karirnya sangat besar. Oke. Karena menjadi lulusan seorang fashion design, banyak sekali pekerjaan yang bisa didapatkan. Ya, salah satunya yang sangat hits itu fashion designer. Betul. Ya kan? Dan sekarang bisa disebut usaha yang sedang merabak atau merebak di Indonesia sendiri. Itu sebenarnya di bidang clothing line. Dan fashion itu benar-benar sedang booming. Dan bisa disebut sebenarnya bisnis nomor satu yang sedang hits untuk saat ini, gitu ya. Oke, ini bisnis yang digemari, bisnis anak muda rata-rata, apalagi tentang clothing tadi gitu kan. Banyak yang walaupun mereka nggak punya butik lah, belum punya offline ya, tapi mereka sudah menjalankan secara online gitu kan. Nah, sebenarnya kalau saya melihat banyak yang latah-latahan aja, banyak yang ikut-ikutan sebenarnya ya. Kalau Miss Weni sendiri deh, boleh nggak sih menanggapi sebagai ya dari tadi kan sebenarnya sudah ditekankan lulusan fashion designer gitu kan. Harusnya yang masuk ke market seperti itu lulusan dari fashion designer. Nah, tapi melihat fenomena yang seperti sekarang terjadi, bisnis anak muda, bisnis yang digemari, semuanya mendadak jadi fashionpreneur. Apalagi kemarin sempat banyak yang ya pengen punya bisnis online lah gitu kan. Jadi profesi baru lah katanya kalau punya bisnis online. Nah, boleh ditanggapi dong Miss Weni? Dengan adanya e-commerce sekarang ini di era sekarang, membuat bisnis itu sangatlah mudah. Gitu. Kalau disebut dengan latah, sebenarnya kalau fashion sendiri lebih menginspirasi mungkin bahasanya ya. Jadi menular gitu ya, semuanya pengen. Betul. Apalagi yang disebut dengan tren fashion yang sedang berkembang. Trend fashion, betul sekali. Tren itu kan sebenarnya salah satu yang menjadi ikon di mana tren fashion itu berkembang, semua pasti akan meniru. Gitu ya, kalau tren fashion, dan semua itu pasti kalau ingin kalau sedang merebaknya model A, semua pasti ingin model A. Betul. Seperti yang sedang berkembang itu motif tie-dye, shibori, semua itu pasti mengikuti tren sedang ingin. Kalau mama bilang kelunturan, kata mama saya, kenapa sih, kan suka banget itu kan motif kelunturan. Tapi kemarin-kemarin memang lagi ini ya, bahkan hits banget ya. Udah stylenya jadi macam-macam. Biasanya cuma kaos tie-dye, udah lebih kreatif lagi. Benar sih, nggak bisa dibilang latah ya Miss ya? Iya, karena sekarang kalau misalkan kita sebagai generasi muda, khususnya yang pecinta fashion, kalau tidak mengikuti tren, nanti dibilang jadul. Benar. Ya kan? Jadi kita harus terus mau belajar, terus mau mencoba hal yang baru untuk mengikuti tren yang ada. Gitu kan? Nah, tapi belajarnya apakah hanya sampai di situ aja? Cuma berarti kan kalau misalkan ngikutin tren, kita hanya harus up to date ya terhadap
perubahan tema mungkin tiap bulan gitu ya, kayaknya udah nggak tahun ini temanya apa, kayaknya sekarang udah gampang banget ya, udah cepat banget berubahnya. Nah, tapi untuk belajar menjadi fashion designer sebenarnya susah atau mudah, Miss? Nah, ini di sini nih poinnya. Untuk belajar menjadi seorang fashion designer, khususnya yang kita bilang di sini belajar itu dalam artian formal, itu berkuliah ya. Berkuliah fashion waktunya design. Panjang berarti. Betul. Ya. Menjadi salah satu alumni sebuah institusi, khususnya jurusan fashion design. Sebenarnya sih dibilang mudah atau sulit, semua ini tidak ada yang sulit ya, asalkan syaratnya satu, mau belajar. Oke. Ya kan? Di Maranatha sendiri sebenarnya mereka yang masuk ke fashion design khususnya itu anak-anak yang memang benar-benar dari nol, lulus SMA yang hanya menyukai fashion tapi dia belum tahu, suka aja. Betul, belum tahu secara detail apa isi dari perkuliahan di fashion design itu sendiri, gitu kan? Tetapi semua sudah terbukti lewat alumni kita bahwa memang mereka belajar dan menempuh masa studinya bisa menjadi alumni yang memang bisa tahan di dunia luar, khususnya di dunia kerja. Industri bisnis fashion ini begitu ya. Betul. Jadinya ya. Oke, nah berarti saat kita seseorang mulai memutuskan untuk masuk tadi jurusan fashion design gitu kan, kadang-kadang mikirnya ya itu tadi hanya berbicara tentang gimana mix and match aja gitu kan, dan itu kan kayaknya nggak bisa dibilang benar atau salah karena itu balik lagi ke selera, balik lagi ke taste sebenarnya. Nah, ini berarti mereka juga harus mengerti, bisa membaca pasar, bisa membuat market plan-nya gitu kan, seperti bisnis plan gitu, seperti apa. Nah, kalau belajar fashion design sebenarnya apa aja yang diperbekali untuk secara umum dulu deh. Nanti kita akan berbicara di Maranatha sendiri seperti apa begitu ya. Tapi sebenarnya untuk masuk dan belajar di fashion design, apa aja yang harus diketahui elemen-elemennya selain up to date itu tadi? Ya. Nah, penekanannya di sini. Perbedaan antara mereka yang memang belajar di institusi dan yang hanya otodidak. Nah, seru gitu nih. Ya? Benar, otodidak. Betul. Ya, cuma suka karena doang. Sekarang banyak yang otodidak, gitu ya. Perbedaannya adalah kalau mereka yang otodidak, mereka tidak mendapatkan basic atau penekanan satu pembelajaran soal bisnis itu sendiri. Sebenarnya sekarang kita global, berbicara soal pembelajaran bisnis semua bisa dipelajarin. Tetapi perbedaannya ketika belajar di satu institusi, di situ akan diajarkan semuanya dari basic. Dari misalkan proses produksinya gitu ya. Proses produksi, proses pembuatan, pemilihan bahan. Oh iya ya, sampai itu semua ya. Detail, secara detail sampai ke cara dan proses pemasarannya. Gitu yang membedakan. Jadi memang harus mengerti bisnis secara keseluruhan. Betul. Dan kaitannya nanti supaya relate ya menjadi fashion designer dan mengerti marketnya seperti apa. Betul. Wow, seru juga sih. Dan itu rata-rata semua yang tadi ya menjalani pendidikan formal pasti akan diperbekali seperti itu jika mengambil jurusan fashion design. Fashion design. Oke, nah jadi proses menjadi fashion trainer ini juga ada di Fashion Design Maranatha dalam Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah ini gimana nih sebenarnya? Karena kan ada kampus-kampus lain yang seni rupa aja, seni rupa murni ada. Nah ini kok bisa menjadi satu kesatuan seni rupa dan desain Maranatha? Oke. Jadi sebenarnya di dalam Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha itu ada 5 jurusan. Nah, salah satunya adalah D3 Seni Rupa dan Desain yang fokusnya itu mayornya di fashion design. Seperti itu. Jadi meruncingnya di fashion design. Di fashion design. Selain itu ada beberapa jurusan lagi yang baru 1 tahun kita buka adalah jurusan arsitektur. Oh itu gitu. Baru ya? Itu baru, betul. Selain yang tadi sudah disebutkan bahwa memang ada seni murni, desain interior, dan juga desain komunikasi visual atau DKV. Oke, jadi ada interior. Itu beda-beda ya ternyata desain semuanya dalam satu fakultas. Jadi ada 5 sebenarnya yang masing-masing fakultas. Fokusnya tadi ya. Dan kita ngobrol-ngobrol sama Miss Weni ini yang khusus untuk yang fashion design-nya ya. Kalau Miss Weni sendiri ngajar apa nih? Saya ngejarnya pola dan jahit. Wow, oh iya pola dan jahit. Nah itu tuh seru banget kalau sekarang dalam masa daring seperti gimana nih? Tantangannya untuk para dosen. Sebenarnya kalau disebut sulit tidak hanya mahasiswanya saja.
tetapi dosen yang khususnya sama-sama ya, praktikal, kita sama-sama kaget juga ya harus berubah sistem. Tidak hanya jahit aja ya, semua dosen yang praktik itu harus berusaha untuk kreatif. Dalam artian kita bagaimana caranya menyampaikan satu materi yang memang benar-benar harus di-create sedemikian rupa agar mahasiswa tidak bosan. Misalkan dengan membuat video di YouTube. Yes. Seperti itu. Nah, itu jangan mahasiswanya jangan ngomel aja, dosen juga bingung loh cari cara ya supaya tidak membosankan saat memberikan materi. Jadi kalau Miss Wendy sendiri khusus untuk pola dan jahit. Pola dan jahit. Oke. Nah, di Maranatha sendiri ada yang namanya Evolusia. Di kita nih ada yang looping, ini bukan sengaja video-video internasional tapi memang mengarah ke sana, dan ini adalah Evolusia tahun 2019. Tapi sebelum kita nanti membahas ini, Miss Wendy boleh dong dijelaskan tentang Evolusia ini apa sih sebenarnya? Jadi Evolusia itu adalah acara tahunan atau event tahunan yang diselenggarakan oleh D3 Seni Rupa dan Desain, di mana acara Evolusia ini adalah acara fashion show yang digelar untuk mewadahi para alumni, khususnya fresh graduate, untuk mengadakan fashion show pertama mereka, fashion show perdana mereka. Jadi ini yang baru pada lulus-lulus, ini adalah ranah mereka untuk mempraktekkan gitu ya, apa yang sudah mereka terima selama mengambil pendidikan D3 tadi ya. Nah ini fashion show graduation ya. Oh gitu sebenarnya, dan namanya memang Evolusia. Evolusia. Pertama kali waktu itu tahun berapa, Miss? Tahun 2010. Jadi spesialnya di Evolusia tahun 2020 ini kita memberikan judul Evolusia X Resilience. Satu dekade ya berarti? Satu dekade. Karena ini sangat spesial, di mana Evolusia sendiri 10 tahun. Yes. Sudah 10 tahun di tahun ini. Itu keren sekali idenya. Sebenarnya pengen gimana sih sampai kan udah lulus nih, kayaknya kan banyak yang mungkin mikirnya ya udah sana cari kerja sendiri gitu kan, industri ini luas, tapi dikasih project lagi justru ini para fresh graduate-nya. Jadi sebenarnya para fresh graduate ini mungkin bisa disebut kita berikan wadah untuk mereka berkreasi agar memberikan jembatan perkenalan antara alumni kita dengan para industri gitu ya. Para penggerak ke industri di bidang fashion khususnya, apabila yang mereka sedang mencari desainer gitu. Nah, kita mewadahi agar mereka bisa melihat karya dari alumni-alumni kita gitu. Oke, jadi ada di kelasnya juga udah bisa ngelihat ya nih next-nya nih kalau gue lulus nanti harus bisa lebih lah minimal sama. Nah, ini bisa kita lihat nih teman-teman keseriusan ini, gila modelnya bule-bule juga ya. Udah kayak di luar negeri. Nah, ini boleh diceritain dong Miss Wendy, seserius ini loh sebenarnya ya. Jadi semua komponen-komponen ini kan stage-nya aja sama banget, kayak misalkan kita memang ngelihat di luar ya. Mungkin boleh diceritain dong Miss Wendy? Oke, acara fashion show ini mulai dari mungkin 4 tahun yang lalu, itu kita sudah mengadakan show tunggal sendiri tanpa menggandeng vendor-vendor lain gitu ya? Vendor lain, tapi kita tetap menggandeng para sponsor. Kita sudah melakukannya secara individu itu di Gedung B. Auditorium Gedung B lantai 2 dan 3. Di Maranatha sendiri. Jadi memang sudah sudah diberikan fasilitas oleh Maranatha untuk mengadakan fashion show tahunan di auditoriumnya. Gitu. Nah, ini sebenarnya tidak hanya di tahun 2019, di tahun-tahun sebelumnya, kalau berbicara sebelum pandemi gitu ya, kita akan selalu mengadakan event tahunan ini di Gedung B. Betul, seperti ini ya kita lihat ya, betul-betul langsung hadir. Cuma perbedaannya perbedaannya memang tahun ini kita tidak bisa mengadakan langsung gitu ya. Tetapi kita tetap masih mengadakan Evolusia ini secara eksklusif via daring. Nah, ini yang seru banget gitu untuk ditanyain. Ini pasti tantangannya beda lagi ya. Ini jadi kayak event pertama lagi gitu kan. Gimana caranya nih bikin fashion show, tapi semuanya daring. Dan yang nonton nggak harus ini loh, dari semua dunia jadi dia bisa nonton. Kan? Nah, persiapannya seperti apa? Karena kebetulan di hari ini tuh H-1
besok ya akan diadakan untuk evolusi ya di tanggal 4 Desember 2020. Boleh diceritakan dari mulai persiapan, terus sebenarnya kan bisa aja ya untuk ditunda atau apa, karena fashion show gimana caranya gitu untuk secara online. Jadi waktu itu awalnya persiapan sampai dengan hari ini sudah H-1, gimana Miss? Jadi persiapan sendiri sebenarnya kita sudah lakukan itu lebih efektifnya di 2 bulan akhir ini ya. Wow, di 2 bulan akhir ini. Betul, semua kita kerjakan secara kilat dan memang benar-benar dari panitia dan juga desainer, kita tektokannya benar-benar hanya via WhatsApp gitu ya, via Telegram atau via Zoom gitu. Kita lakukan memang semuanya ini via daring gitu. Jadi misalkan dari persiapan-persiapan yang ada juga sebenarnya kalau bisa dibilang kita mengusahakan untuk semaksimal mungkin. Jadi bentuk fashion show kali ini kita shoot dulu di bulan November itu syutingnya. Tetap kita menggunakan model dan juga tetap masih menggunakan protokoler kesehatan yang diberikan langsung dari Maranatha supaya para pendatang atau tamunya juga safety gitu ya, agar orang-orang yang pas syutingnya juga safe ya. Benar. Dan memang semua pakai masker, face shield gitu. Memang kecuali model ya, karena mereka kan sudah make up gitu ya, karakter gitu. Tapi kita yang di lingkungan sekitar model yang syuting ini memang benar-benar harus jaga jarak dan semua safety gitu. Jadi ini adalah yang lulusan di tahun ini ya? Tahun ini, betul. Tahun ini. Khususnya ini fashion show graduation untuk yang tahun angkatan 18-19 dan juga 19 angkatannya 17-18, 18-19. Nah ini berarti pas lulus ikut wisuda yang terakhir, sudah harus langsung wajib untuk terlibat dalam evolusi ya? Iya, wajib. Apa saja sih job desk-nya gitu? Apakah satu orang harus memikirkan, apa aja yang dibebankan kepada lulusan dibebankan gitu, udah beres skripsi masih aja gitu disuruh siapin. Jadi desain-desain yang ngapain aja sih Miss? Iya, desain-desain yang di-show-kan bisa dibilang adalah desain-desain terbaik yang dihasilkan dari ujian akhir. Jadi fashion design harus relate dengan ujian akhir mereka? Iya, dan ini adalah produk yang dibuat saat tugas akhir mereka. Di skripsi gitu. Tugas akhir D3 tugas ya? akhir, betul, D3. Jadi mereka buat karya, jadi selain penulisan seperti skripsi, mereka juga menghasilkan satu produk, satu koleksi. Tahun ini mereka hanya membuat 2 saja. 2 saja? 2 saja, ini 2 look banyak saja. Tapi itu juga lumayan ya, maksudnya dengan look yang tadi tuh kreatif banget. Biasanya berapa memang? Biasanya 4 look. Tahun 2019 masih 4 look. Satu orang harus membuat 4 look. Apa aja sih yang wajib atau memang mereka dibebaskan saat bikin tugas akhir? Karena mengingat kemarin ujian akhir mereka ini berada di saat pandemi. Ya, bimbingan semuanya ya prosesnya. Maka kita khususnya jurusan D3 Fashion Design mengeluarkan sedikit mungkin bisa disebut penyesuaian ya, betul, penyesuaian agar mereka tidak merasa disulitkan gitu ya. Karena mencari kain di saat lockdown itu sangat sulit gitu. Sebetulnya terbatas juga ya untuk mencari perintilan-perintilan. Dan photoshoot di saat pandemi itu sangat sulit sekali karena tidak akan ada model yang menerima job saat pandemi itu, yang harus keluar berkali-kali untuk fitting, untuk syutingnya juga gitu. Jadi mereka kemarin ada khusus keringanan untuk membuatnya 2 look saja. Biasanya 4. Ada syarat-syarat khusus nggak sih Miss? Penasaran aja gitu, apakah memang harus ada sentuhan lokal kah gitu diwajibkan gitu, seperti apa? Menarik banget. Jadi setiap kali tugas akhir, mereka ini dibebaskan untuk memilih tema yang mereka sukai. Mau itu tradisional, mau itu etnik, mau itu futuristik, mau itu modern, itu kita bebaskan. Cuman harus relate dalam artian antara konsep yang mereka ambil dengan produk yang nanti mereka ciptakan itu harus menyatu. Dan juga memang harus bisa dipakai gitu dan diterima gitu ya oleh kalangan konsumen gitu. Memang walaupun tidak semua yang mereka produksi bisa diterima kalangan luas, tetapi mereka sudah punya target market yang meruncing.
Oke, Gitu. untuk dibawa ke event tertentu, Betul. ini masuk sebagai dress code Betul. seperti itu ya. Mereka harus meng-create supaya busana yang mereka ciptakan harus sesuai dengan occasion yang mereka inginkan gitu. Itu dipikirkannya memang masing-masing ya Masing-masing. jadinya ya. Nah, berbicara tentang tadi ya, tentang fashion sendiri dari FSRD Maranatha khususnya yang fashion design juga baru meraih prestasi ini. Tadi saya kepoin Instagramnya dari FSRD dan di feeds mereka itu baru di-upload ada 3 orang berprestasi mengikuti Creative Entrepreneurship Competition ya, dan meraih juara juga dengan tema upcycle fashion. Iya, Nah, betul. ini gimana sih Miss, boleh diceritain dong upcycle fashion, menarik banget soalnya dan juara lagi. Benar-benar. Jadi selain kuliah di D3, kita juga sebenarnya mendorong untuk mahasiswa tetap mengikuti perlombaan yang ada di luar agar menjaga eksistensi mereka sebagai seorang mahasiswa dan seorang desainer muda. Gitu. Dengan mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada gitu dan mengikuti perlombaan yang ada, diharapkan sebenarnya tidak diharapkan mereka menang, maksudnya tidak mengharuskan untuk menang, tetapi alangkah lebih baiknya mereka mempelajari pengalaman yang ada gitu. Ya. Tapi puji Tuhan setiap kali D3 mengikuti lomba pasti selalu menang. Pasti emang udah kayaknya masuk ke sini udah ada bibit-bibitnya juga kali ya untuk kreatifnya, untuk mau menghadapi perubahan, terchallenge juga gitu. Upcycle fashion itu tentang apa sih, Miss? Upcycle fashion jadi mengangkat satu bahan gitu untuk dijadikan bentukan baru supaya menjadi tren gitu. Kalau seperti yang kemarin Kameri lihat, yang menang itu mereka mengangkat dari denim. Ya. Jadi denim yang sudah ada seperti celana denim gitu ya, yang kita sudah pakai, biasanya kalau sudah kekecilan atau belel kita pasti nggak akan mau pakai lagi. Nah, bagaimana cara mengangkat produk yang sudah tidak hits lagi menjadi satu produk yang memang ingin memiliki minat dari pasar, nilai baru lagi gitu. Sebagai seorang desainer pasti memiliki tantangan untuk meng-create sesuatu yang baru. Betul. Dan mau dipakai lagi kan. Dan ini kaitannya dengan sustain. Betul. Oke, jadi upcycle fashion ini memaksa gitu ya, jadi trigger juga kan untuk setiap orang gimana ya bisa memaksimalkan lagi barang yang tadinya mungkin daya nilainya udah, daya jualnya udah udahlah udah dikardusin gitu kan, tapi ini justru bisa naik lagi, bisa jadi tren lagi. Nah, tadi menarik banget sih di setiap fashion designer gitu ya, berarti sebenarnya dituntut untuk up to date, untuk bisa mampu gitu melihat tren fashion. Ini dipelajari nggak sih sebenarnya di fashion design, karena lumayan ya berat juga gitu, setiap hari kita harus nggak usah lah menjadi trendsetter, tapi paling nggak kita harus up to date, dituntut untuk up to date. Ini gimana sih caranya, Miss? Iya, sebenarnya kalau untuk dituntut up to date, setiap dari seorang desainer, mau itu berbicara fashion, mau itu berbicara desain komunikasi visual ataupun interior, semuanya harus up to date, mengikuti tren yang sedang berlangsung gitu ya. Sebagai anak-anak muda yang sekarang generasi yang gadget banget gitu ya, yang sosmed abis, semua bisa dilihat kan dari gadget gitu, dengan mudahnya bisa akses Pinterest gitu untuk ide-ide yang ada. Udah gitu. ada ya semua acuan-acuannya, guidance. Tapi tetap mereka harus punya satu basic bahwa mereka seorang desainer yang memiliki ciri khas. Gitu ya. Selain mengikuti tren yang ada, tapi mereka harus menekankan ciri khas yang ada gitu ya. Ciri khas dari mereka itu harus ditekankan dan digabungkan dengan tren yang sedang hit sekarang ini. Seperti itu. Oke, dan yang membanggakan adalah banyak fashion designer yang memang go internasional ya. Kita banyak melihat para fashion designer Indonesia yang memang karya-karyanya kadang dipakai juga dalam beberapa penghargaan oleh artis-artis luar gitu. Suka bangga ya, kayak terharu gitu loh, Miss, kalau ngelihat batik bisa dipakai sama bule-bule itu. Iya, benar. Dan yang cukup membanggakan lagi adalah alumni dari D3 Fashion Design sendiri sudah banyak sekali yang menjadi desainer-desainer hits. Mau itu di bidang bridal, mau itu di bidang ready to wear, mau itu di bidang casual, ataupun stylist,
Mereka sudah profesional ya mereka jadinya sudah ya. profesional. Oke. Nah, tadi balik lagi ke tentang Evolusia ini. Ini mereka disaksikannya oleh siapa yang hadir dan ada penilaian. Nah, penilaian ya kan pasti ada nilai lagi gitu kan. Biasanya kalau seperti ini ada jurinya, terus atau orang yang datang tuh yang udah matanya udah fashion banget lah gitu kan. Nah, ini gimana nih menilai ini mereka? Ada Teteh Yura juga lagi di situ ya. Setiap tahun setiap tahun kita mengusahakan untuk mengundang artis sebagai bentuk dari penghargaan kita kepada para alumni gitu ya, untuk celebrate dari kelulusan ya. Kelulusan mereka, fashion show mereka gitu. Oke, dan dihadiri juga, mengundang juga fashion designer Indonesia fashion biasanya. designer, media, dan selalu diliput oleh media, dan kita selalu kedatangan stylist dari Jakarta, khususnya itu biasanya stylist ini yang meng-create atau men-stylist dari penataan busana artis-artis biasanya. Nah, mereka biasanya hunting busana itu di acara fashion show ini juga. Gitu. Setelah jadi satu rekomendasi juga ya. Setelah itu para desainer itu pasti akan dihubungi oleh para stylist untuk dipinjam busananya. Iya, karena ini ya serius gitu, seserius itu saya ngeliat untuk baju-bajunya. Terus biasanya bajunya dijual nggak sih? Dilelang atau disewain gimana sih? Kalau itu lebih kepada desainernya sendiri. Kadang mereka ada yang mau jual atau kadang mereka ada yang mau keep untuk kenangan mereka dan hanya disewakan saja. Di Evolusia 2019 ada berapa desainer waktu itu yang terlibat dari anak-anak yang lulus? Di tahun 2019 ada 48. Wow, iya 48, dan waktu itu mereka masih 4, masih satu orang masih. Itu kurang lebih 2 angkatan fashion show dalam satu waktu. Jadi setiap semester pasti akan ada alumni kan yang ujian akhir atau tugas akhir. Nah, kebetulan di tahun 2019 kemarin ini ada 2 angkatan yang ikut. Gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi itu acara Evolusia yang di tahun 2020 ini juga tetap diadakan, justru menjadi satu challenge tersendiri untuk dosen dan mahasiswa sebenarnya. Ya. Bukan hanya yang baru lulus aja, tapi untuk dosen pun ini menjadi hal yang baru. Bagaimana Evolusia 2020, apalagi ini celebrate 1 dekade mereka di tahun ke-10 ini untuk mengapresiasi karya dari lulusan terakhir ya yang ada di tahun 2020 ini. Dan acaranya besok ini dalam daringnya seperti apa sih, mengundang siapa aja juga nih, kayaknya lebih luas lagi dong undangannya. Kalau acara tahun ini sebenarnya kita gelar itu secara virtual, daring, kita live streaming via YouTube. Oke. Ya, nanti boleh langsung dikepoin aja Instagram Evolusia. Untuk langsung daftar di situ kita sudah langsung sediakan linknya, langsung daftar saja. Acaranya besok tanggal 4 Desember 2020 jam 19.00 sampai 20.00 WIB. Nah, jadi kurang lebih sejam di situ nanti akan ada penampilan-penampilan ya, pokoknya fashion terspektakuler dari lulusan terakhir dari D3 Seni Rupa dan Desain Maranatha. Nah, kalau sekarang tren fashion di Indonesia sebenarnya lagi seperti apa sih? Pasti diamati terus ya sama Miss Weni juga dosen-dosen yang lain gitu kan. Nah, dengan sekarang banyak industri yang agak melambat dulu gitu. Nah, tapi kalau untuk fashion sendiri seperti apa? Di dalam industri fashion sendiri kita sudah bisa dikatakan terbagi menjadi 2. Karena untuk pecinta fashion sendiri ada yang mereka mencintai atau menyukai fast fashion gitu ya. Itu fast fashion itu adalah pakaian-pakaian yang memang selalu daily begitu ya. Iya, betul, selalu bergulir terus ya. Seperti misalkan beberapa brand-brand yang ada itu bisa disebut fast fashion karena mereka mengeluarkan koleksinya itu bisa berganti seminggu 2-3 kali. Itu sangat cepat sekali. Cepat banget itu. Betul. Tapi itu sangat bertolak belakang dengan para pecinta fashion yang khususnya mereka mencintai slow fashion atau yang berkaitan tentang sustainable fashion. Mereka pasti menginginkan agar tetap terjaganya. Ini masih berlangsung nih dalam beberapa waktu dulu gitu. Betul. Ya kalau yang slow. Tetap menjaga lingkungan gitu ya. Dengan menggunakannya tadi, dengan salah satu caranya adalah upcycling.
Oh ya, dengan yang upcycle fashion itu betul. ya. Meng-create sesuatu yang sebenarnya agak kontra ya sebenarnya Miss. Ya, sangat kontra. Tapi dua-duanya dalam bisnis ini berjalannya sama-sama oke kah, atau kalau anak-anak muda kayaknya sih yang fast fashion ya, apalagi yang ABG pengennya up to date terus. Kadang-kadang ini nih Miss, kadang-kadang banyak yang tidak nyaman dengan gaya yang dipakai, tidak sesuai dengan kepribadian, tapi tetap maksa aja. Itu dipelajari nggak sih sebenarnya Miss kalau di jurusan fashion design, dan bagaimana untuk menghadapi nanti klien yang seperti ini? Karena mereka juga kan pasti harus bisa melihat ya dari badan gitu kan, mungkin dari kepribadiannya juga, anaknya modisnya dibawa kemana, itu dipelajari nggak sih Miss? Dipelajari semua, khususnya di institusi kita pasti akan mempelajari tentang bagaimana mengenal proporsi tubuh seseorang gitu ya. Jenis tubuh atau bentuk tubuh seperti ini cocok menggunakan busana seperti apa misalkan, atau warna kulit. Betul, tone kulit beda-beda warna ya. Dan itu berpengaruh dengan pemilihan warna biasanya. Iya betul. Itu semuanya diajarin. Dan mereka yang memiliki proporsi tubuh seperti apa, cocoknya itu menggunakan bahan yang seperti apa. Oh, sampai ke bahan juga? Sampai ke materialnya juga kita pelajari. Oh betul. Tidak hanya stylenya saja, tetapi sampai ke material, produksi, dan pemasarannya juga kita ajari. Nah, jadi mereka juga tahu cara menghandle klien saat kadang-kadang kliennya mungkin bingung juga yang cocoknya sama saya apa. Justru itu bisa dikonsultasikan juga ya. Benar. Tetapi walaupun sudah dipelajari, terkadang kalau di dunia bisnis itu sudah lebih kepada kesukaan klien itu nomor satu ya. Betul. Jadi kita harus menurunkan ego sebagai seorang desainer untuk mengikuti klien. Nah, tentang idealisme yang harus dimiliki oleh seorang fashion designer gitu ya. Jadi boleh mengarahkan, tapi sebenarnya klien keinginannya didahulukan gitu ya. Betul. Sebenarnya seru juga ya kalau lagi keinginan klien didahulukan. Ngurus-ngurusin. Ya, tetapi sebagai seorang fashion designer harus tahu dan paham bagaimana cara menjelaskan kepada klien. Dalam artian seperti ini, mereka itu lebih cocok menggunakan busana yang seperti apa. Itu harus diberitahukan kepada klien. Betul. Sehingga jangan sampai menurut klien itu baik, tapi sebenarnya dilihat orang itu masih kurang gitu ya. Ya. Betul. Nah, itu juga dipelajari di Fakultas Seni Rupa dan Desain Maranatha. Kalau dari mahasiswa-mahasiswa yang sering Miss Weni mungkin pas lagi ada bimbingan tugas akhir gitu, biasanya masalah klasik mereka kesulitannya di mana sih dalam 3 tahun gitu ya, udah beres, sudah menempuh semuanya, dan ya dicurhatinnya itu lagi deh gitu. Kesulitannya apa sih biasanya anak-anak ini? Sebenarnya mereka ketika akhir berbicara soal tugas akhir gitu ya, mereka pasti akan pertama itu berbentrokan dengan keinginan konsep mereka. Konsep. Balik lagi ke idealisme tadi ya sebenarnya ya. Pemilihan konsep mereka terkadang terlalu general atau terlalu spesifik. Maka dibutuhkanlah pembimbing di situ. General dan terlalu spesifik gitu kedua-duanya. Betul. Kadang kesulitannya di situ. Bahkan sampai ke sudah pemilihan desain, sampai ke pemilihan bahan itu, mereka kadang-kadang masih cukup kesulitan merealisasikan. Dalam artian antara desain 2 dimensi mereka ingin jadikan busana kan 3 dimensi ya. Iya. Mereka ingin jadikan busana 3 dimensinya itu kadang bentuknya agak masih miss antara polanya itu. Gitu. Oke, jadi biasanya itu yang sering dikonsultasikan gitu. Kalau yang terlalu general biasanya kayak gimana, Miss? Terlalu general, mungkin gini, antara desain biasanya dia ingin siluetnya bulky gitu ya, gembung, besar, bahannya kaku. Tetapi saat jadi di produk jadinya, mereka salah pemilihan bahan biasanya. Bahannya jadi tipis. Jadi pas dipola, jadi jatuh. Iya, betul. Jadi iya juga ya, salah bahan. Jadi yang tadinya mau jeb-jeb gitu. Betul. Maka kita sebenarnya di spesialnya dari D3 Fashion Design ini sendiri, ketika proses ACC atau bimbingan mereka, kita suka mendatangkan beberapa desainer tamu yang sudah profesional untuk memberikan masukan dan arahan kepada mereka gitu. Baiknya seperti apa, baiknya menggunakan ini yang sudah bahan ada pengalaman di lapangan gitu ya. Betul. Jadi mereka bisa sharing juga gitu ya ke mahasiswa kalau untuk pemilihan-pemilihan itu memang harus sampai seperti itu diperhatikannya ya.
Wow, menarik banget ya teman-teman, untuk menjadi seorang desainer banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, makanya saya penasaran apa sebenarnya Miss. Ini sebenarnya jadi balik lagi yang membedakan kalau memang kita menempuh pendidikan mungkin seperti bisa melanjutkan ke S1-nya gitu kan, fashion designer, dengan yang tadi hanya karena ini adalah profesi yang sedang banyak digemari. Biasanya dalam marketplace apa yang membedakan ini adalah lulusan. Ini betul-betul lulusan dari fashion design dan ini yang tadilah suka-suka aja gitu kan, seleranya juga selera gue gitu kan, bukan mampu gitu melihat market. Seperti apa sih perbedaannya? Jadi yang membedakan antara yang memang belajar menjadi seorang fashion designer atau lulusan fashion gitu ya, yang belajar di sebuah institusi ataupun yang otodidak, yang membedakan adalah mereka yang belajar di institusi, mereka tahu basicnya. Dari mulai pemilihan konsep gitu ya, rapih gitu ya, rapih betul, terstruktur gitu ya, bisa dikatakan. Dari mulai pemilihan konsep, cara mendesain, pemilihan material, sampai ke jahit atau produksi tadi, dan pemasarannya. Karena kita juga diajarkan bagaimana cara menentukan konsumen atau target market gitu ya, untuk salah satu atau koleksi mereka. Gitu. Oke, nah jadi kita mau langsung membahas aja sebenarnya kegiatannya nih, kegiatan dari Miss Weni kalau berhubungan dengan tadi ya, untuk yang pendidikan formalnya di Fashion Design Maranatha ini ada di tadi bawah Fakultas Seni Rupa dan Desain. Itu program studinya pasti macam-macam lagi kan, tadi sudah dijelaskan juga. Nah biasanya dari pertama mereka masuk tadi lulus SMA, rata-rata mereka hanya berbekal saya pengen jadi seorang desainer gitu kan. Mungkin mereka ada yang terkaget-kaget juga pas belajar semester 1, ini dulu ya, terus panjang ya kapan gue jadi desainernya gitu kan, kok belajar bisnis plan kok ini. Nah boleh diceritakan sebenarnya kurikulum seperti apa yang ditawarkan Maranatha sampai akhirnya outputnya mereka bisa menjadi fashion designer yang tadi, yang semuanya sudah paket lengkap. Yang membanggakan Kak Mary, kita patut berbangga karena D3 dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, khususnya D3 Seni Rupa dan Desain, Mayor Fashion Design ini mendapatkan akreditasi A. Wow. Ya. Jadi memang sudah diakui bahwa memang standarisasi mutu dari pengajar, kurikulum sampai ke alumninya itu semuanya benar-benar memiliki nilai lebih. Sehingga bisa dikatakan kita tahun ini tuh sukses dengan memboyong atau mendapatkan akreditasi A gitu ya. Di tahun ini ya. Di tahun upload loh di IG-nya, coba ya kapan tuh. Dan baru banget kita dapatkan di bulan ini gitu. Jadi memang benar-benar sangat baru gitu ya. Semua sudah kompeten berarti ya. Betul. Dan untuk mata kuliah dan kurikulum yang kita tawarkan juga sangat banyak. Salah satunya itu ya yang tadi itu, kita belajar bisnis entrepreneur gitu ya. Jadi tidak hanya belajar bagaimana cara meng-create suatu produk khususnya fashion, tapi kita juga belajar untuk memasarkan juga. Nah, dan di sini juga kita belajar tidak hanya membuat busana saja, fashion itu, tetapi di D3 Seni Rupa dan Desain kita juga belajar bagaimana cara memproduksi sepatu, tas, dan juga aksesorisnya. Wow, jadi semuanya ya udah paket lengkap. Kalau model ya udah tinggal catwalk aja gitu ya. Karena semuanya udah sampai ke aksesoris juga ya. Betul. Oke, nah tapi kalau berkaitan dengan yang memang Miss Weni ajarkan sendiri, banyak seorang desainer, ada teman-teman saya juga jadi desainer gitu, tapi sebenarnya nggak punya kemampuan yang heboh banget gitu untuk membuat pola ya. Jadi memang tidak semua orang bisa membuat pola. Kepikiran sih, mungkin kebayang gitu, tapi untuk menggambarkannya nggak bisa. Nah kalau Miss Weni sendiri nih, karena tadi pola dan menjahit gitu, ini unik banget kan. Nah gimana sih yang diajarkan untuk anak-anak, dan sudah dimulai dari kapan? Apakah dari semester awal gitu mereka sudah harus mampu membuat pola? Kesulitan bisa dikatakan ini adalah tantangan dari mereka yang mengambil sekolah fashion design. Mereka pasti keinginannya tuh udah kayak selalu mendesain, meng-create gitu, tetapi mereka tidak kebayang bahwa memang ada mata kuliah pola dan jahit. Iya, tadi juga kaget kenapa pola dan jahit ya? Iya, betul. Jadi kenapa harus ada pola dan jahit? Karena sekarang itu sebagai seorang fashion designer khususnya, mereka harus tahu bagaimana cara membuat apa yang mereka desain.
Iya, betul. Karena kendalanya terkadang mereka yang mendesain itu kurang memahami bagaimana cara produksinya. Bisa dibuat atau tidak nih desain mereka. Imajinasi aja ya, pengennya gini gitu. Betul. Dan kelebihannya ketika mereka belajar di institusi, mereka tahu apa yang mereka gambar, mereka desain itu bisa direalisasikan atau tidak. Gitu. Bisa direalisasikan atau tidak. Jadi sebenarnya ada yang belum tentu juga bisa direalisasikan. Betul. Kadang ada beberapa desain yang memang tidak bisa direalisasikan karena beberapa kendala. Gitu. Mungkin ada yang bisa terpaksa direalisasikan, tetapi tidak akan sama seperti plan sketsa. Awalnya ya. Betul. Sketsa awal. Seorang fashion designer apakah harus bisa menjahit, Miss? Tidak diharuskan, tetapi alangkah lebih baiknya bisa menjahit. Jadi bisa terjun dalam workshopnya juga, bisa membuat pola dan ya jadi ngerti lah ya gitu ya, nggak cuma tadi bisa membuat sketsa aja. Nah, kalau dari Universitas Kristen Maranatha sendiri, apakah mengharuskan setiap para lulusan akhirnya punya brand untuk fashion mereka sendiri? Tidak mengharuskan kepada mereka, tetapi rata-rata hampir 80% para alumni kita itu pasti sudah memplanningkan bahwa setelah lulus mereka akan membuat brandnya masing-masing. Oke, itu rata-rata mereka masih dalam fashion atau jadinya mungkin apa ya, bisnisnya kan tadi luas sekali ya untuk fashion planner ini gitu kan. Ada yang mungkin hanya menjadi konsultan saja gitu kan. Ada yang menjadi betul-betul menjadi desainer, ada yang malah jadi fokusnya ke tas, sepatu. Itu gimana nih lulusan-lulusan sini, Miss? Ya, jadi rata-rata alumni kita 80% itu membuat brand. Mau itu brand di bidang busana, bridal, ready to wear, atau clothing line gitu ya, atau casual gitu. Mereka bisa juga membuat di bridal. Gitu, gaun pengantin, wedding gown gitu, ataupun ataupun evening gown gitu. Atau mereka juga bisa memiliki brand sepatu, tas, aksesoris. Ya, yang gitu. tadi juga. Tapi rata-rata dari mereka yang tidak langsung membuat brand, rata-rata dari mereka juga melanjutkan studi mereka. Ada yang ke Korea, ke Prancis gitu. Oke, negara mana sih sebenarnya yang sekarang masih dijadikan acuan? Emang masih bener ya Paris ya? Iya. Tapi sebenarnya sekarang sudah lebih global sebenarnya. Kenapa Europe menjadi salah satu apalagi gaun-gaun ya, gaun elegan itu kayaknya langsung Eropa gitu kan, sentuhan Eropa ya kiblatnya. Kiblatnya fashion, karena mungkin brand-brand besar itu dihasilkan dari Eropa. Gitu ya. Betul. Brand-brand besar tuh didapatkan dari sana, makanya mungkin beberapa kita kiblatnya ke sana. Tapi enggak lah, sekarang di era modern ini kita juga sudah mendapatkan banyak sekali masukan juga dari misalkan Korea. Ya, gitu. Sekarang udah mulai ya masuk. Dan spesialnya dari D3 Fashion Design ini kita bekerja sama dengan Keimyung University Korea. Sejak kapan tuh, Miss? Sejak tahun 2018. Oke, kerjasama apa yang dilakukan bersama dengan Maranatha? Jadi para alumni kita, lulusan kita bisa langsung melanjutkan S1-nya di Keimyung University Korea. Gitu. Oke, jadi beres tugas akhir mereka bisa langsung melanjutkan di sana, melihat langsung lah ya, melihat lebih luas lagi begitu ya. Iya. Oke, wow, luar biasa sekali. Dan mungkin ngobrol-ngobrol tentang evolusi yang akan besok diadakan, kalau Miss sendiri in charge sebagai apa dan mengontrol apa nih, jadi mandor apa nih? Nah, spesialnya untuk tahun ini di tahun ke-10 Evolusia, saya juga merupakan alumni D3 Fashion Design Maranatha. Tahu banget ya rasanya jadi mahasiswa, terus sekarang punya mahasiswa gitu ya. Sekarang mengajar mahasiswa dan mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ketua Evolusia di tahun ini. Oh, ketuanya. Ya ampun, Mas Adi ngerti banget gitu ya, dari yang 2009 prosesnya sampai sekarang kerasa banget bedanya gitu mempersiapkan yang 2020 ini ya. 2020. Oke, jadi besok jam 7 malam itu bisa join aja, dan nanti juga pasti bisa dilihat juga di YouTube dan di Instagram Evolusia ya, seperti apa. Dan sebenarnya berharap apa sih untuk Evolusia dari tahun ke tahun ini, Miss? Kita berharap semua lulusan yang kita berikan wadah Evolusia ini gitu ya, sebagai wadah mereka untuk berkreasi. Kita berharap para alumni kita, khususnya dari D3 Seni Rupa dan Desain, bisa menjadi garam dan terang nantinya
di luar gitu ya. Yes. Ketika mereka terjun langsung di dunia industri, itu pasti akan sangat berbeda dengan waktu mereka masa studi gitu ya. Nah, harapan kami mereka bisa bersaing dengan para alumni-alumni dari sekolah mode yang ada di Indonesia. Bahkan mereka bisa go internasional gitu, dan sukses membuat brand-brand mereka, dan juga namanya bisa membantu untuk menggaungkan D3 juga. Betul. Sebagai alumni yang sukses di dalam karir mereka gitu ya. Oke, keren banget. Tapi ngomong-ngomong, dengan mereka masuk dari awal gitu ya, D3, itu mereka sudah mulai praktek-praktek tuh dari tahun pertama kah? Dari mereka masuk udah langsung praktek atau hanya teori-teori dulu sih, Miss? Kalau di tahun pertama, di semester 1 dan 2, ini masih belajar untuk teori. Tetapi sebenarnya untuk praktek kita belum masuk ke jahit, tapi untuk tekstil itu sudah mulai masuk. Oh, teori apa sih biasanya? Biasanya mulai dari tren, lalu sejarah Indo, sejarah busana Indo, sejarah mode kontemporer gitu ya, atau tentang styling, itu biasanya di awal. Lalu mereka juga dibekali tentang studi profesi. Mereka itu kalau belajar fashion design, nanti ketika lulus tuh mereka akan jadi apa sih? Biasanya seperti itu. Karena banyak profesi-profesinya, tadi bukan hanya desainer aja gitu ya, jadi kayak membuka banyak mereka sekali. Juga. Ya. Dan baru di semester 3, mereka baru belajar untuk praktek khususnya pola dan jahit. Jadi pertama kali di semester 3 mereka sudah harus bisa. Biasanya tugasnya apa, Miss? Kan nggak mungkin langsung yang kayak tadi ya gitu. Apakah bikin taplak gitu kayak waktu SD ya kan, Cak? Apa bikin apa dulu sih proyeknya? Kan pasti bingung nih bikin pola sama ngejahit ya ampun. Terus mesin jahitnya masih yang kayak diinjek-injek itu. Iya ya? Mesin jahit kita tapi sudah high speed. Kita standarisasinya adalah industri. Jadi semua mesin kita standarisasinya industri. Jadi mereka yang semester 3 sebenarnya mereka kan juga ada belajar studio juga ya. Studio desain itu mereka membuat konsep dan meng-create desain tertentu sehingga nanti bisa dibuat di kelas pola dan jahit. Tetapi di pola jahit dan juga yang pola jahit basic gitu ya, mereka yang nomor 1 adalah bisa mengoperasikan mesin dulu. Paham soal mesin dulu nih. Jangan sampai jahit lurus aja mereka belum bisa. Jadi semua itu dari basic, semua kita ajarkan dari mulai jahit lurus gitu ya. Jadi belum bikin apa-apa nih ya, baru biar jahitnya rapi gitu ya. Betul banget. Pola dulu ya, berarti mereka harus bisa membuat. Pertama kita perkenalan dulu ke mesin ya, untuk jahit lurus. Setelah itu baru masuk ke pola dan juga membuat apa yang mereka desain gitu. Jadi jangan sampai takut ketika, pengen masuk fashion design nih, tapi takut nggak bisa pola dan jahit. Nggak usah takut karena semua dipelajari pasti bisa. Bisa dipelajari ya itu semuanya ya. Ya tadi rata-rata semuanya pengen jadi desainer, tapi memang tidak bisa menuangkan tadi menjadi pola. Kadang-kadang bentrok sama tukang jahitnya. Iya. Sering kan ya di workshop jadinya kayak gitu ya misalnya. Tapi akan lebih baik kalau memang itu tadi yang membedakan. Kalau misalkan kita memang menempuh pendidikan yang formal, itu kita akan tahu kesulitan pola seperti apa. Akhirnya ya jadi bisa terrealisasi ya tadi apa yang ada dalam pikiran tertuang dalam sketsa dan itu bisa terrealisasi. Miss Wendy, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita sudah ada di menit-menit terakhir kita podcast kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman, untuk para orang tua, untuk adik-adik yang ada di kelas 12 juga nih yang udah tertarik menjadi fashion design gitu kan. Udah kurang lebih udah tahu lah ya perjalanannya seperti apa sampai akhirnya nanti harus terjun dalam dunia profesional. Nah, sebagai perwakilan dari dosen. Untuk yang pertama saya tetap mempromosikan Evolusia. Untuk para audiens untuk segera mendaftar di Evolusia X Resilience 2020 yang akan diselenggarakan tanggal 4 Desember jam 19.00 sampai dengan 20.00 WIB. Bisa dilihat linknya di akun Instagram Evolusia atau Fashion Design Maranatha gitu. Kalau untuk mungkin pesan gitu ya untuk kepada teman-teman yang memang tertarik untuk fashion design gitu. Yang mereka yang tertarik untuk fashion design jangan takut, langsung join aja. Sebenarnya kalau saya lebih langsung mempromosikan D3 Fakultas Seni Rupa dan Desain yang sudah pasti mendapatkan akreditasi A. Kami tunggu untuk kalian join ke
dalam jurusan kami, khususnya fashion design, karena tidak ada yang tidak bisa dipelajari kalau kalian ingin dan mau. Jadi nggak usah takut untuk ada pola dan jahit. Dan kita akan memberikan mata kuliah ataupun kurikulum yang memang bisa menciptakan para alumninya untuk bersaing di industri. Wow, gitu ya. Masa takut sih sama Miss-nya, udah baik, cantik, wawasan luas. Nanti ketemu belajar jahit sama Miss Weni. Siap, ditunggu. Oke, Miss Weni, terima kasih banyak. Salam untuk dosen-dosen yang lain juga, untuk mahasiswa juga, dan sukses yang pasti untuk evolusi ya besok ya di hari Jumat 4 Desember. Dan untuk teman-teman juga mungkin yang mau lihat tayangannya nanti pasti ada di YouTube dan di Instagram Evolusi ya. Oke, teman-teman, itu dia perbincangan saya kali ini masih di 65 Coworking Space Universitas Kristen Maranatha bersama dengan salah satu dosen, ada Miss Weni Anggraini Natalia. Dan nanti kita ketemu lagi tentunya dalam podcast-podcast lain bersama dengan dosen-dosen hebat lainnya dari Universitas Kristen Maranatha. Oke, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.